Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang filsafat pendidikan, sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan, intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. Yang dianggotakan saya Adi Setiawan dengan NIM 2452 000094 dan teman saya Nina Nur 2452 000094, Widya Dwi Murti 2452 00108, Ilsar Yuda 2452 00108, Salsabila Nur 2452 00124, dan Juliana Karim 2452 000 129. Selanjutnya saya akan menyampaikan peta konsep. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Kemudian bab 2 pembahasan berisi A. Pengertian sumber pengetahuan dan dalam kerangka filsafat pendidikan. B. Macam-macam sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. C. Kelebihan, keterbatasan, dan hubungan antara berbagai sumber pengetahuan dalam pengembangan filsafat pendidikan. D. Implementasi penggunaan berbagai sumber pengetahuan terhadap praktik pendidikan, baik dalam proses belajar, mengajar, atau pembentukan pola pikir peserta didik. Selanjutnya ada abstrak. Makalah ini membahas 5 sumber pengetahuan dalam filsafat pendidikan, yaitu intuisi, orientasi, rasionalitas, empirisme, dan aktivitas. Setiap sumber memiliki peran dalam proses memperoleh dan mengembangkan ilmu, khususnya dalam pendidikan. Kajian ini menegaskan pentingnya memadukan berbagai sumber pengetahuan agar tercapai pemahaman yang utuh, kritis, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Baik, saya Juliana Karim akan membahas bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bab 1 pendahuluan ada A. Latar belakang. Filsafat, khususnya epistemologi, membahas pertanyaan mendasar tentang asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan. Sejarah filsafat mengenal berbagai pandangan tentang sumber pengetahuan, antara lain rasionalisme atau akal, empirisme atau pengalaman indrawati, intuisi atau pengetahuan langsung, otoritas atau rujukan tokoh atau lembaga, serta aktivitas nyata manusia. Di era modern, kemajuan teknologi dan media digital menghadirkan kemudahan akses informasi sekaligus tantangan validitas dan kebenaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait sumber-sumber pengetahuan mencakup konteks kehidupan sehari-hari seperti intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. Selanjutnya yaitu B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang kedua, apa saja macam-macam sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang ketiga, bagaimana kelebihan, keterbatasan, serta hubungan antara berbagai sumber pengetahuan tersebut dalam pengembangan filsafat pendidikan? Yang keempat, apa implikasi penggunaan berbagai sumber pengetahuan tersebut terhadap praktik pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar maupun pembentukan pola pikir peserta? Adapun C. Tujuan. Yang pertama, untuk memahami pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam sumber pengetahuan yaitu intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. Untuk yang ketiga, menganalisis kelebihan, keterbatasan, serta hubungan antara berbagai sumber pengetahuan tersebut dalam pengembangan filsafat pendidikan. Dan yang keempat, untuk menjelaskan implikasi penerapan berbagai sumber pengetahuan terhadap praktik pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pembentukan pola pikir peserta didik. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Sumber pengetahuan adalah dasar atau cara manusia memperoleh pengetahuan yang sahih.
konteks filsafat pendidikan, sumber pengetahuan menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi pengetahuan. Situmen tahun 2021 menambahkan bahwa sumber pengetahuan dalam pendidikan mencakup 5 aspek utama, yaitu intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. Kelima sumber ini berperan dalam membimbing pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan relevan dengan praktik pendidikan. Jadi, kesimpulannya, sumber pengetahuan dalam filsafat pendidikan adalah fondasi epistemik yang membimbing proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, serta pembentukan pola pikir peserta didik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin B, macam-macam sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat. Macam-macam sumber pengetahuan, yang pertama yaitu intuisi, yang kedua yaitu otoritas, yang ketiga yaitu rasional, yang keempat yaitu empiris, dan yang kelima yaitu aktivitas. Untuk poin yang pertama yaitu intuisi. Intuisi adalah kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan secara langsung, spontan, dan tidak melakukan proses logika formal atau observasi empiris. Peran dalam pendidikan menjadi sumber awal ide dan pemahaman kreatif penting bagi guru maupun peserta didik sebelum diuji secara rasional atau empiris. Menurut Fadli 2021, intuisi bersifat subjektif namun penting dalam menentukan ide baru. Menurut Situmeng tahun 2021, intuisi lahir dari pengalaman, refleksi, dan kepekaan individu. Selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Guru menggunakan intuisi untuk memahami kebutuhan emosional siswa tanpa harus menunggu tanda yang jelas. Peserta didik menggunakan intuisi untuk memecahkan masalah atau menemukan ide kreatif sebelum melakukan percobaan formal. Contohnya yaitu seorang guru merasakan bahwa siswanya yang sedang tidak fokus dan mengganti metode belajar menjadi permainan edukatif. Untuk poin yang kedua yaitu otoritas. Otoritas adalah sumber pengetahuan dari figur atau lembaga yang dianggap ahli atau kredibel, seperti guru, pakar, intuisi, literatur resmi. Dalam pendidikan, otoritas memberi panduan terstruktur yang membantu pemahaman awal, namun tetap perlu diuji dengan pengalaman dan rasio. Menurut Fadli tahun 2021, pengetahuan yang diperoleh dari otoritas memberikan panduan yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan peserta didik dan pendidik dalam membangun pemahaman awal. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Guru menjadi otoritas akademik yang memberikan arahan, teori, dan pedoman pembelajaran. Buku teks dan kurikulum digunakan sebagai sumber pengetahuan resmi dalam proses belajar. Siswa diajarkan untuk menghormati sumber yang valid, namun tetap berpikir kritis terhadapnya. Contohnya, siswa percaya pada penjelasan guru tentang konsep gravitasi karena guru dianggap ahli. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rasional. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan akal sebagai kepastian pengetahuan atau pengetahuan melalui akal, logika, dan pemikiran sistematis. Menurut Andangan Fadli tahun 2021, kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan rasional, bahkan tanpa verifikasi empiris. Kesimpulan rasionalisme mengakui peran indera sebagai pemicu, tetapi menegaskan bahwa kebenaran sejati dicapai melalui akal. Implementasi dalam pendidikan. Guru mengembangkan berpikir kritis dan logis dalam pembelajaran. Siswa diajak menalar dan mencari hubungan sebab akibat dari setiap konsep yang dipelajari. Dalam penilaian, siswa diminta menjalankan alasan mengapa, bukan hanya apa. Contohnya yaitu guru mengajarkan logika, berpikir ilmiah sebelum melakukan eksperimen di laboratorium. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, empiris. Empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman inderawi atau pengetahuan dari pengalaman dan observasi. Indera menjadi sumber utama, sementara akal hanya berfungsi sebagai pengelola data hasil pengamatan.
Menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 SM menolak ide bawaan Plato menekankan pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 manusia lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. Selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis eksperimen, observasi, dan praktik nyata, siswa didorong untuk belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi terhadapnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang meyakinkan lingkungan belajar yang memungkinkan eksplorasi. Contohnya yaitu siswa mempelajari fotosintesis dengan mengamati tanaman yang disinari dan tidak disinari matahari. Yang kedua, guru mengajak siswa melakukan percobaan sains untuk membuktikan teori. Yang kelima yaitu aktivitas. Aktivitas adalah sumber pengetahuan yang diperoleh melalui praktik langsung, pengalaman nyata, dan keterlibatan aktif. Dalam pendidikan, pengetahuan tidak hanya diterima pasif, tetapi juga melalui doing dan experiencing. Dahulu, John Dewey menekankan pentingnya pengalaman aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan lebih bermakna jika peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan, bukan sekedar teori. Untuk yang selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau praktik langsung di lapangan, siswa didorong untuk mencoba, mengalami, dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Guru berperan sebagai pembimbing yang menyampaikan pengalaman belajar yang aktif, bukan sekedar penyampai informasi. Contohnya, dalam pembelajaran IPA, siswa melakukan praktik menanam dan mencatat pertumbuhan tanaman setiap hari. Guru mengajak siswa membuat kerajinan daur ulang sebagai bagian dari pembelajaran tematik. C. Kelebihan, keterbatasan, serta hubungan antara berbagai sumber pengetahuan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Kelebihan, keterbatasan, serta hubungan antara berbagai sumber pengetahuan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Sumber-sumber utama yang sering dibahas meliputi intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. Memiliki kelebihan, keterbatasan, dan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Intuisi, kelebihannya cepat, kreatif, memberi pemahaman mendalam. Keterbatasannya ada subjektif, sulit diuji, dan hasil berbeda antar individu. Otoritas, kelebihannya jelas, terpercaya, mempercepat belajar, dasar awal pengembangan pengetahuan. Keterbatasannya bisa menghambat berpikir kritis, menimbulkan bias jika keliru atau usang. Rasional, kelebihannya ada membangun teori koheren, analisis kritis, dan menghubungkan konsep secara logis. Keterbatasannya ada butuh waktu dan keterampilan tinggi, terbatas dalam memahami masalah kompleks. Empiris, kelebihannya bukti nyata dan terverifikasi, validitas tinggi, dan mendukung penerapan praktis. Keterbatasannya ada dipengaruhi lingkungan atau indera, tidak semua aspek pendidikan bisa diukur. Lalu ada aktivitas, kelebihannya memahami konsep nyata, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat ingatan. Keterbatasannya bisa jadi rutinitas mekanis tanpa refleksi atau bimbingan. Hubungan kelima sumber pengetahuan ini bersifat saling melengkapi. Misalnya, intuisi dapat memunculkan ide awal, otoritas memberikan dasar referensi, rasional menstruktur ide, empiris menguji kebenaran ide, dan aktivitas menerapkan ide dalam praktik pendidikan. Kombinasi sumber-sumber ini memungkinkan pendidikan berkembang secara holistik, kritis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Fadli tahun 2021.
D. Implikasi penggunaan berbagai sumber pengetahuan terhadap praktik pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar atau pembentukan pola pikir peserta didik. D. Implikasi penggunaan berbagai sumber pengetahuan terhadap praktik pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar atau pembentukan pola pikir peserta didik. Implikasi integrasi sumber pengetahuan filsafat pendidikan dalam praktek pendidikan. Yang pertama, penataan pemikiran kritis melalui pertanyaan, refleksi, dan evaluasi ide. 2. Pengembangan karakter dan etika lewat eksplorasi nilai moral. 3. Pemberdayaan berpikir lateral agar siswa mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. 4. Peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi, debat, dan eksplorasi ide. Rekomendasi optimalisasi integrasi sumber pengetahuan filsafat pendidikan. Yang pertama, pelatihan guru dalam pendekatan filosofis, pengembangan kurikulum yang memasukkan filsafat pendidikan, peningkatan akses sumber daya seperti buku, artikel, dan media belajar. Yang terakhir, ruang belajar terbuka untuk dialog dan pertukaran ide. Dengan mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya, filsafat pendidikan dapat memperkuat keterampilan kritis, moral, dan pengalaman belajar siswa di abad ke-21. Lalu yang terakhir, kesimpulan. 1. Sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan adalah dasar atau cara manusia memperoleh pengetahuan yang sahih. Kelima, sumber utamanya memberikan fondasi epistemik yang membimbing proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, dan pembentukan pola pikir peserta didik. Yang kedua, pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang menggunakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang macam-macam sumber pengetahuan, antara lain intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas. 3. Setiap sumber memiliki kelebihan, keterbatasan, dan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan keseluruhan kelima sumber pengetahuan ini bersifat saling melengkapi. 4. Implikasi dari integrasi filsafat pendidikan dalam praktik pendidikan saat ini mencakup beberapa aspek penting: penguatan pemikiran kritis, pengembangan karakter dan etika, pemberdayaan kemampuan berpikir lateral, peningkatan dan keterlibatan siswa. Dengan demikian, pemahaman ini dan penerapan berbagai sumber pengetahuan dalam filsafat pendidikan tidak hanya memperkuat proses belajar mengajar, tetapi juga membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, dan mampu memanfaatkan pengalaman nyata untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang